Wow, terima kasih Pak Gembala, terima kasih Ibu Gembala juga, semua tim kepemimpinan dan jemaat Rock Jember yang bisa kasih kesempatan untuk saya bisa berbagi dengan kita semua. Saya Janus Panjaitan, mukanya kelihatan asli orang Batak, karena di sini kata Pak Gembala tadi banyak orang Batak, mama saya Borusi Majuntak. Jadi istri saya ini kalau menikah sama saya, dia juga dikasih adat, dia Borusi Majuntak juga. Dia orang Gebang, ibu mertua saya ada di sini juga. Kami punya putri 3. Jadi betul kata Pak Gembala tadi, kedatangan kami ini memang semuanya pengen kangen-kangenan istri saya sama ibu mertua ke kampung halaman. Sekalian nengok, lihat kuburan papa mertua yang sudah meninggal 10-12 tahun yang lalu. Ya, kami sekeluarga melayani di GBI Rock Pantai Indah Kapuk. Ya, kalau bidang saya memang mengajar. Jadi nanti kalau saya berkhotbah banyak rada-rada mengajar. Ya kan di GBI Rock itu kan kita mempergunakan karunia kita. Kita bergerak, kita melayani sesuai dengan karunia kita. Yang setuju katakan amin. Baik, saya tidak perlu berlama-lama. Kita akan memulai firman. Judulnya hari ini adalah Allah bersama kita. Colek kanan kiri bilang, kamu pasti diberkati. Ya, saudaraku sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu aspek sisi dari kehidupan manusia yang merasa dirinya akhirnya enggak punya arti, enggak punya makna kalau dia diserang oleh sebuah penyakit yang namanya kesepian. Tanpa teman, tanpa saudara, hidup sendiri. Orang kalau merasa dirinya sendiri tinggal di dunia ini, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Karena dia sedang berjalan seorang diri, dan dia merasa tidak ada support system yang bisa tolong dia. Dalam kehidupannya dia akan merasa mudah lelah, dia akan insecure, dia akan mengalami gangguan tidur, mengalami kecemasan yang berlebihan, dan dia depresi. Nah, ujung dari depresi yang lagi musim zaman now adalah dia bisa bunuh diri. Jadi bukan karena dia merasa, bukan karena dia nggak ke gereja, bukan karena dia merasa, orang nggak, saya merasa enggak. Dia bisa mengalami ujungnya bunuh diri, depresi yang berlebihan karena merasa hidupnya sendiri. Hati-hati dengan namanya kesepian. Itulah sebabnya ketika saya melihat ayat ini, saya merenungkan bahwa tema Natal kita kan Son of Man, anak manusia. Maka sesungguhnya ketika Tuhan yang gak kelihatan, Sang Firman, yang diam dalam diri Sang Bapa, dan rohnya dalam diam diri Sang Bapa, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-12-14 membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita itu pernah jadi manusia. Seharusnya semua yang kita alami, semua yang ada keluh kesah, kepedihan, kelelahan, merasa sendiri, sebenarnya itu sudah pernah dialami oleh Tuhan kita. Lirik kanan kiri, Tuhanmu Tuhan yang hebat. Kalau Tuhannya orang lain gak pernah jadi manusia, jadi dia gak pernah ngerasa seperti apa yang pernah kita alami. Mari kita kembali kepada firman Tuhan Ibrani 13. Saya dibantu saja sama multimedia. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 1 ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ingat, Tuhan menyertai kita. Saudaraku warga kerajaan Allah, di dalam perjanjian lama Tuhan itu sifatnya roh dan dia jauh dari kita. Istilahnya itu transenden, jauh.
Tidak kelihatan. Tetapi yang gak kelihatan ini, ketika dalam perjanjian baru, dia datang sebagai wujud manusia. Kalau dicubit, ibaratnya kita cubit Tuhan, kulitnya kita cubit. Dia masih bilang, sakit bro, gitu. Yesus pernah lapar. Pernah tahu cerita itu? Dia juga capek, dia ngantuk di perahu, ada badai, dia malah tertidur. Dia ngalamin semua yang kita alami. Dia sungguh-sungguh manusia. Dia punya karakter dalam melayani orang lain. Kan kita kan belajar kingdom theology. Kejadian 1, 26, 28 itu kan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kemudian dikasih kita radah, berkuasa. Berkuasa itu artinya kita dalam keserupaan, kita memimpin orang lain dengan cara apa? Melayani. Seperti Kristus, dia punya hati hamba, dia datang kepada manusia, bukan untuk dihormati, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu berkuasa, radah bahasa Ibraninya. Pengertian radah yang kedua apa? Kita mengelola potensi kita, waktu kita, harta kita, semuanya seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu betul-betul ketika datang jadi manusia, dia adalah raja. Dia raja dalam hidup kita. Dia disebut dengan Kristus, Mesias. Kristus artinya bukan sekedar yang diurapi, tetapi bagi orang Yahudi, kalau disebut dengan kata Mesias atau Kristus, maka disebut dengan raja yang diurapi. Jelas itu. Jadi Yesuslah yang menciptakan seluruh dunia ini, saudaraku. Kejadian 1 ayat 1. Dia menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Ada Bapa, ada Roh. Ayat 2. Berfirmanlah Allah. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan sekarang dia ada bersama-sama dengan kita. Dan disebut dengan tadi Immanuel. Allah beserta dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku, warga kerajaan Allah Rock Jember? Apa yang harus kita lakukan untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kata Ibrani pasal yang 13 tadi. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah bangun kesadaran bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Lihat kanan kiri, colek dia. Sadar bro, sadar sis gitu. Ya, ada orang gak sadar. Dia merasa gua jalan sendiri di bumi ini. Oh ini bahasa Jakarta gua ya. Saya berjalan sendiri di atas bumi ini. Gak ada yang peduli sama saya. Nasib. Hidup ini kayak apa? Saya udah lama cari jodoh gak ketemu. Ada orang begitu, ada pengen cari jodoh di sini? Kalau kamu sadar kamu disertai Tuhan, jodoh itu ngantri. Karena seorang pria, seorang wanita yang mau menikah itu mesti penuh dulu. Penuh dengan apa? Penuh dengan Kristus dalam dirinya. Kalau kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan, kerjaan mudah kamu dapat. Jangan menikah kalau belum bekerja. Wanita zaman now butuh skincare bro. Ini penting bagi laki-laki ya. Penuh dengan Tuhan dulu. Jangan merasa, kalau orang merasa dirinya sendiri. Gak ada Tuhan dalam hidupnya. Percayalah, mentalitas korban. Ditinggal cewek sedikit. Gue udah melayani Tuhan. Nasib begini, nasib. Ngasihanin diri. Kalau kamu penuh di dalam Tuhan, kamu disertai Tuhan. Saya tadi sudah bilang, yang ngantri itu banyak. Untuk mau jadi pasangan kita. Tinggal kita berdoa dan memutuskan yang terbaik. Bangun kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita. Caranya gimana? Ini yang paling basic dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Yang gak boleh lupa. Yang pertama berdoa, dan yang kedua saya sebut 6M. Tinggal baca saja. Nah, 2 poin ini saudaraku, ini adalah lingkungan yang Tuhan beri bagi Adam di Eden. Yang dia lakukan di sana sambil bekerja, bukan ngangkat tangan sembah Tuhan macam kita tadi, enggak. Yang Adam melakukan di Eden adalah dia bekerja.
bekerja. Di dalam sifat alamiah bekerja inilah dia berdoa dan dia mendengarkan Tuhan. Karena lingkungan terbaik bagi kita, anak-anak Tuhan yang diciptakan serupa, segambar dengan itu adalah Taman Eden. Gak ada yang lain. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Tempat Tuhan hadir, menyatakan diri, dan menempatkan Adam sebagai mitra kerja. Lingkungan terbaik warga kerajaan Allah di muka bumi adalah Eden, hadirat Tuhan. Ini sebenarnya sifat alamiah saudaraku. Membaca firman dan berdoa itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena kita adalah manusia roh adanya. Manusia roh itu suka dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi Tuhan. Jadi kalau ada orang gak suka ke gereja, jangan-jangan bukan Tuhan yang memerintah hidupnya. Jangan-jangan kemalasan, kepahitan segala macam. Karena kalau orang bertuhankan Yesus, dengar ibadah, gue mau ibadah. Saya dari Tangerang itu hari Kamis, nginep di Salatiga, terus sampai yang pertama saya lakukan sampai di hotel, saya tanya Pak Gembala, ibadah jam berapa hari Minggu ya? Yang saya cari pertama, gereja tempat saudara-saudara saya bisa menikmati hadirat Tuhan dan ada di sini. Nah, saudaraku sekalian, Eden artinya sorga hadir di bumi. Eden itu artinya nikmat, indah, menyenangkan, taman yang tertutup. Eden adalah portal antara sorga dan bumi, di mana kita sebagai raja-raja kecil di muka bumi punya Tuhan, mitra kerja kita sebagai raja utama bertugas untuk mengekspansi bumi. Inilah pentingnya doa. Doa dalam bahasa Ibrani itu palal. Palal itu terdiri dari dua huruf sebenarnya. P dan lamet. P itu kalau digambar wujudnya mulut orang. Berbicara. Lamet itu L. Dua L. Itu melambangkan tongkat. Karena dua berarti tongkat yang penuh dengan kuasa. Berbicara tentang apa? Otoritas. Jadi kalau kita berdoa dengan mitra kita utama yaitu Yesus Raja, maka kita sedang meminta pendapatnya. Kita sedang menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan untuk mampu mengekspansi bumi ini bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan anggap doa itu hanya minta-minta tok saudaraku. Tuhan, gue butuh jodoh. Udah kedaluarsa Tuhan. Gak salah. Gak salah. Tapi doa-doa kita jangan diisi hanya minta-minta tok. Doa itu komunikasi, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Sang Raja. Itu artinya pertama kalau doa. Doa juga berarti palal tadi dari kata pal. Pal itu artinya begini, terus ini nunduk begini. Sujud sampai merendah. Mengakui hidupku terbatas. Hanya Engkau yang tak terbatas, yang sanggup untuk memakai aku lebih lagi. Itu pal. Seorang yang merendah di hadapan raja akan ditinggikan. Dia tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau kamu datang ikut Tuhan karena cari berkat, kau salah. Karena kau gak usah ke gereja pun kau sudah diberkati kok. Dia berikan keserupaan, dia berikan kita berkuasa, dia berikan kita berkat, dan kemudian kita mampu untuk multiplikasi berbuah. Jelas itu. Di dalam Kristus kau gak usah cari berkat. Iya, kau percaya Yesus, ditebus oleh Yesus, kamu sudah diberkati. Tapi kenapa Pak, saya mesti taat sama Tuhan. Kamu taat sama Tuhan, kamu sedang mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Biar dunia ini penuh dengan budaya kerajaan Allah. Setiap kali mengatakan ya Tuhan, yes. Kamu sedang menularkan budaya itu. Itu kan tema kita bulan ini. Budaya itu kan muncul dari mana? Dari budaya penyembahan kita. Karena semua culture, semua yang ada di dunia ini tergantung bagaimana sikap kita, hormat kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa respon-respon kita? Apa yang kita dapatkan kalau kita menyadari
Tuhan bersama dengan kita. 2024 akan selesai dan kita akan masuk 2025. Yang pertama, kalau kita menyadari Tuhan bersama dengan kita, maka kita memiliki keberanian menjalani kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kalau baca berita, aduh 2025 nanti prediksinya nakutin katanya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar di situ kepalos. Kepalos itu artinya tidak terprediksi. Seram. Akan mendominasi. Akan mengintimidasi kita. Jadi nggak usah kita terlalu pusing dengan masa depan. Karena Alkitab sudah bilang di depan, masa itu akan datang. Namun urusan kita tadi memastikan kita sungguh-sungguh tinggal di Eden tadi. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang membuat kita damai menghadapi situasi apapun. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu tahu lembah kekelaman di Israel? Itu diapit oleh 2 gunung. Ada lembah. Itu gak kelihatan karena gak ada matahari masuk. Nah disitulah sarang penjahat. Ada perampok di situ. Jadi kalau mereka lewat dari sana terancam hidupnya. Bukankah hari ini kita ngalamin itu? Aduh misteri loh tahun depan itu kayak apa. Saya gak bisa tahu mau ngapain. Tapi saya mau mengatakan, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu diambil dari akar pohon yang besar, keras. Itu dipakai untuk menghalau binatang-binatang buas. Dari akar pohon, besar tuh. Itu artinya berbicara apa? Perlindungan Tuhan atas kita. Kalaupun tahun-tahun ini kita banyak mengalami trauma saudara keluarga kerajaan Allah. Tahun depan ada orang berniat buruk sama kita, percayalah. Gada Tuhan lebih hebat dari itu semua. Yang kedua, tongkat. Tongkat itu pengait. Hurufnya gini, jadi dia panjang ada gini. Apa gunanya? Kalau domba ini terperosok ke jurang, maka gembala akan tarik lehernya. Tongkat juga berguna apa? Sebagai alat untuk menunjukkan arah jalan. Jadi saya boleh menyimpulkan, tongkat itu menjadi penting bagi kita bahwa itulah wujud dari kasih dan didikan Tuhan bagi kita. Bersukacitalah kalau Tuhan mendidik engkau saudaraku. Karena engkau anaknya. Kalau kita anak gampangan, maaf nih bahasanya enggak enak. Anak pungut, anak yang bukan anak kandung, anak yang diadopsi. Mungkin dia tidak akan seperhatian begitu untuk meluruskan jalan-jalan kita. Tapi engkau anak yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita diangkat dari lumpur dosa itu. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan diberikan kemuliaan. Bahkan sorga diberi kepada kita. Maka cintailah kalau Bapa itu mendidik dan mengasihi kita. Amin. Ini penting. Kemudian Yesaya 41:10 tadi mengatakan, kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena takut dan bimbang adalah musuh utama iman kita. Setiap kali kita mau akhir tahun, saya selalu begitu saudaraku. Selalu saya cek, apa yang harus saya tingkatkan Tuhan di tahun depan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana peran saya sebagai seorang suami? Bagaimana peran saya sebagai seorang pengajar? Bagaimana saya harus berlaku kepada bapak-bapak rohani? Adakah tindakan saya nggak benar selama ini? Saya koreksi. Sehingga harapan kita, progres kita mengikut Tuhan itu makin serupa seperti Kristus. Amin. Tujuan saudara bukan masuk surga. Ingat baik-baik ini. Tujuan kita serupa segambar dengan Tuhan. Tujuan kita di ending hidup kita. Surga akan turun ke bumi, menjadi langit dan bumi yang baru. Kita memerintah bersama dengan Raja kita selama-lamanya. Jadi kita nggak boleh takut. Jangan mengandalkan logika,
Karena musuh iman itu adalah ketakutan, kebimbangan, khawatir. Bukankah Markus pasal 9 mengatakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Ini kadangkala yang Yesus lakukan menolong kita. Kadangkala tidak bisa terprediksi. Kadangkala tidak bisa sesuai dengan pemikiran kita. Dia menolong kita dengan caranya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal apa? Ya, sisanya berapa? Gak masuk akal. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Sudah berobat ke Singapura, sudah berobat ke Malaysia, sudah berobat ke China, mungkin ke Eropa atau ke Amerika. Tapi dia cuma bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh enggak? Sembuh. Padahal dia melanggar protokol keagamaan. Orang kalau lagi pendarahan, mohon maaf nih, menstruasi, tidak boleh ketemu seorang yang berkuasa. Tapi dia melanggar aturan, dia punya iman. Yesus lebih peduli dengan relasimu dengan dia dibanding semua aturan agamawi. Bartimeus, seorang yang buta, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus tahu nggak seruan iman dan seruan bukan iman? Yesus tahu. Bro, berisik. Yesus nggak boleh diganggu. Tamu VVIV. Diam. Dia makin teriak. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ujungnya, sembuh nggak? Tidak masuk akal tuh cara Tuhan. Tapi itulah caranya menunjukkan kasihnya bagi saya dan bagi kita semua. Tidak masuk akal. Itu makanya dibilang, jangan takut. Jangan bimbang. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku. Kalian tahu arti tangan kanan? Tangan kemahakuasaan. Israel, bapak-bapak bisa memberkati anak dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini, tangan penuh dengan berkat dan tangan penuh kuasa. Sekali panglima perang mengacungkan tangan begini, mati urusannya kalau kalah. Pulang hidup atau mati dan gak bisa kembali kalau mengacungkan tangan kanan. Kalau Tuhan sudah menunjukkan tangan kanannya kepada kita, gak ada satupun kuasa yang bisa melawan kuasa Dia. Jadi bersuka cita. Mulai hari ini senyum. Tunjukkan senyum sama kanan kiri. Senyum bro. Gitu. Yang kedua, aduh masih udah cepet banget waktunya. Kayaknya jam di Jember lebih cepat dari Jakarta ya. Kelihatannya ini jamnya cepat. Atau jamnya dicepetin tadi ya. Yang kedua, kalau kita menyadari Allah beserta dengan kita. Immanuel tadi. Saudaraku, maka kita akan memiliki kebijaksanaan menjalani hidup. Bijaksana. Ini penting, udah berani tadi, kita yang kedua, bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana artinya menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Setidaknya saya punya 4 ciri orang bijaksana. Nanti kita cek, saya buat yang sederhana saja untuk kita hari ini. Yang pertama, kalau orang yang bijaksana, dia betul-betul hati-hati dalam berbicara. Pernah dengar istilah pepatah Indonesia, mulutmu adalah itu. Sebelum kita bicara, pikir. Kalau orang kami di Jakarta bilang, jangan ngablak. Do you know ngablak? Nembakin semua orang. Walaupun kita benar nih, tindakan kita benar, tidak perlu berkoar-koar. Karena kalau kamu benar, kebenaran itu akan muncul seperti matahari terbit di pagi hari. Gak usah dipaksa-paksa untuk muncul secara cepat dia benar. Gak usah. Saya cerita ini karena saya sudah jalani. Kalau kamu benar, tapi kamu dianggap salah, gak usah bela diri. Karena kebenaran itu akan muncul
seperti matahari terbit di pagi hari. Tuhan membela kita. Hati-hati dalam berbicara, berpikir sebelum bertindak. Kelola waktu, potensi, harta dengan baik. Dan mudah terima koreksi orang lain. Hati-hati. Jangan ikuti keinginanmu. Terus kamu pinjam-pinjol. Kelola hartamu. Kelola waktumu. Kelola potensimu. Jangan kamu ngangkat tinggi tanganmu begitu luar biasa, bahasa roh menggetarkan sorga dan neraka mungkin. Kamu punya karunia besar, tapi utangmu kamu gak lunasi. Kamu munafik di hadapan Tuhan. Atur keinginan kita. Atur waktu kita. Jangan nangis-nangis karena dikejar-kejar utang. Radah tadi saya sebut berkuasa itu. Yang kedua ada tata kelola. Mengelola semua yang Tuhan percayakan. Itu makanya Yohanes mengatakan bahwa ada 3 musuh utama kita. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, keinginan daging. Stop dalam hidup kita. Atur semua keuangan kita dengan baik. Saya paham ke depan ini waktunya gak makin baik. Kondisi gak makin baik. Atur keuanganmu. Kalau itu keinginan, stop. Jangan sampai ngutang. Tapi kalau kamu beli rumah bisa cicil, tidak apa-apa. Tapi segala sesuatu yang sifatnya itu keinginan, stop. Karena orang bijaksana, dia bisa kelola waktu, potensi, harta dengan baik. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir baru selesai. Yang ketiga adalah, kalau kita mengakui Dia Immanuel, Tuhan bersama dengan kita di tahun ini, tahun depan kita masuk bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Yeremia 29, 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menaikkan aku dengan segenap hati. Saya bicara konteks shalom di sini. Shalom artinya damai sejahtera. Ini yang paling kita butuhkan hari-hari ini. Kalau kita menyadari Tuhan bersama dengan kita, maka Dia menjadi sumber. Pernah panggil Tuhan itu Aba, Bapa? Bapa itu atau Aba itu sama dengan sumber. Yang paling Dia beri bagi anak-anaknya dalam perjalanan rohaninya adalah Shalom. Shalom itu artinya keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan di segala bidang kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Shalom itu kata keserupaan, serupa segambar dengan Tuhan. Salah satu sisinya adalah Dia berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ini yang dunia gak bisa beri. Damai itu Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Ya, perdamaian antar negara. Kita bertetangga damai. Walaupun kita gak seiman dengan orang itu, mereka mengakui keberadaan kita. Karena yang kita berikan tiap hari itu adalah nilai-nilai yang sangat dia butuhkan. Yang paling penting ini, kerukunan suami dan istri. Percayalah, kalau suami dan istri sudah rukun, harmonis seia sekata, maka saya meyakini apapun yang akan dikerjakan, itu akan berhasil. Amin. Yang sudah punya suami istri, colek dan lihat dia rukun gitu. Kata kuncinya rukun. Karena bagi orang yang rukun, berkat-berkat itu dicurahkan. Tetapi kenyataannya dosa merusak shalom ini. Kejadian 3 mencatat kepada kita, dia jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa. Dan Kristus datang mengembalikan shalom ini kepada kita semua sekarang. Jadi shalom itu sudah ada di sini, sudah dalam hati kita.
Tugas kita mengeluarkan saja. Gimana cara mengeluarkannya? Itu tadi gampang, taat. Suatu kali Petrus datang sama Tuhan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? Kenapa dia bilang 7 kali? Karena bagi aturan orang-orang Farisi, 3 kali saja sudah hebat. Kalau 7 kali, lebih hebat lagi. Yesus enggak. 7 kali? Enggak bro. 7 kali. 70 kali 7 kali. 490 kali. Sama dengan tak terbatas. Tak terbatas itu sama dengan kasih Tuhan kepada kita. Adakah engkau diperintah oleh kemarahan di tahun ini? Sehingga Tuhan gak bertahta dalam hidupmu. Adakah kekecewaan kepada pasangan memerintah engkau dan engkau menggeser posisi raja itu dalam hatimu? Dan kau kehilangan damai sejahtera. Apakah ketakutan, kekhawatiran membuat engkau tidak bisa maju melayani Tuhan, mengiring Tuhan? Karena bukan Yesus yang memerintah dalam hatimu, sehingga damai sejahtera itu hilang. Periksa hati kita. Saya tutup dengan sebuah pernyataan penting. Kalau Tuhan sumber kehidupan kita, kita diperintah oleh Raja Yesus. Dikasihi tanpa syarat dan diberkati untuk menjadi berkat. Ampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Lepaskan pengampunan. Kalau ada orang mengecewakan kita, ampuni dia. Kalau ada orang-orang yang membuat kita tahun ini rasanya nggak nyaman, tidur kita nggak bisa pulas, rugi. Ingat, Tuhan bisa gantikan kerugianmu dengan cara-caranya yang ajaib tadi. Dengan lebih melimpah dari apa yang kita sudah punya hari ini. Jadi saudaraku, itu maka Yesus mengatakan, kalau kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan di situ artinya damai sejahtera. Jangan lagi marah dengan kondisimu yang mungkin kamu rasa nggak cocok. Jangan lagi marah dengan semua peristiwa yang menyakitkan engkau. Karena engkau dikasihi tanpa syarat. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Karena kamu anaknya. Aku sedang mencari pekerjaan, Pak. Saya meyakini tahun depan kamu dapatkan pekerjaan itu. Saya ingin mendapatkan pasangan, Pak. Persiapkan hatimu penuh, dirimu penuh dengan Kristus. Tuhan berikan engkau pasangan yang terbaik. Kalau saudara ingin mencari, saya butuh kebutuhan, Pak. Dari mana saya hidup? Saya butuh makan. Yesus bilang kepada engkau, akulah roti hidup. Kalau dalam dirimu ada kegelapan, Yesus pasti bilang, akulah terang dunia, terang hidupmu. Kalau kamu ingin jalan kepada Tuhan, Yesus bilang, hei, kamu butuh terobosan tahun depan. Yesus bilang, akulah pintu. Mungkin kamu merasa, Tuhan, aku ingin tahu siapa yang memimpin hidupku. Yesus bilang, akulah gembala yang baik, yang menuntun kamu kepada yang berumput hijau. Dan mungkin kamu ditinggal oleh orang yang kamu cintai di tahun ini. Dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan kesedihan itu belum hilang sampai hari ini. Saya mau kasih tahu, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Suatu saat kita ketemu dengan Dia di sorga. Mungkin kamu merasa hidupmu belum jelas, Pak. Aku ini masih meraba-raba, masih banyak keraguan, belum jelas apa yang harus saya lakukan ke depan. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan di akhirnya, bagaimana pengiringan kita kelak, bagaimana sumber kehidupan kita. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku,
poin terakhir dari khotbah saya hari ini, jangan menyerah. Karena Tuhan menyertai engkau. Yesus tidak pernah bersungut-sungut dengan semua yang dialaminya. Dia ditolak, dia dikucilkan, tidak dianggap. Bagi Yesus itu hal yang biasa. Tapi ketika dia mengatakan, aku datang ke dunia ini, ke bumi ini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu sudah cukup dan gak perlu tambahan yang lain. Selamat memasuki tahun yang baru. The year of preparation. Siapkan hati kita untuk menjelang memasuki kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya percaya, saya tidak banyak bicara hal-hal yang spesifik hari ini, hanya pesan-pesan saja. Tapi saya meyakini Tuhan memakai saudara lebih lagi karena kamu adalah anaknya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.